Mari kita angkat kedua tangan kita, kita naikkan doa, kita naikkan harapan kita. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, mengucap syukur untuk kebaikan, kasih, rahmat Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur jalan-jalan-Mu adalah jalan-jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Kami percaya Tuhan, keluarga kami baik-baik saja. Kami percaya pernikahan kami baik. Kami percaya bisnis, kesehatan kami, semuanya itu baik-baik karena orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata bahwa Tuhanlah tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allah yang dapat kupercaya. Janji Tuhan ya dan amin. Itu sebabnya kami mau mendengar terus firman Tuhan, supaya olehnya timbul harapan di dalam hidup kami. Supaya oleh firman Tuhan yang kami dengar, kami punya harapan yang baik bagi semua aspek di hidup kami. Terima kasih Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Kami mau pegang kebenaran firman-Mu. Kami mau duduk tenang, memakan firman Tuhan. Dan kami percaya mukjizat sedang terjadi. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur ketika firman Tuhan diberitakan, kesembuhan sedang terjadi, pemulihan ekonomi sedang terjadi, pemulihan bisnis sedang terjadi. Kami percaya ketika firman diberitakan, sedang terjadi hal-hal yang supranatural di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, setiap yang percaya bersama-sama dengan saya mengatakan, amin, amin, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada. Shalom. Tidak terasa ini adalah minggu terakhir di bulan Januari. Berarti sudah 1 bulan kita melewati bulan ini. Banyak kabar yang kita dengar, ada banyak informasi yang kita dapatkan. Saudaraku, tujuan dari semuanya ini adalah membuat kita menjadi tidak tenang. Membuat kita menjadi bimbang. Benar? Ketika kita fokus kepada hal-hal yang kelihatan, maka kita akan menjadi bimbang. Yakobus 1 berkata, kalau orang bimbang, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia tidak akan mendapatkan janji firman Tuhan. Benar? Saudara, beberapa waktu yang lalu, saya ketika merenungkan firman Tuhan, Tuhan berbicara dengan jelas sekali bahwa saya buat pertanyaan-pertanyaan sederhana. Apakah pandemi ini akan berlalu? Ya, pasti berlalu. Apakah sesuatu yang ini semakin baik? Ya. Tetapi tahukah saudara bahwa keadaan dunia ini sesungguhnya tidak semakin baik? Pandeminya akan berlalu, tapi pandemi yang lain akan datang. Masalah yang lain akan datang. Benar? Karena itu sudah ditulis di Alkitab. Jadi ada banyak orang yang berkata supaya jangan terjadi A, jangan terjadi B, jangan terjadi gunung berapi, jangan terjadi perang. Hei saudara, itu sudah dinubuatkan di Alkitab bahwa itu adalah tanda akhir zaman. Lukas 21 menuliskan seperti ini. Ini ada pertanyaan murid-murid kepada Tuhan Yesus. Murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus dan berkata, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Kesudahan zaman, kedatangan antikristus dan sebagainya gitu ya. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Lihat saudara, sekarang ini topik akhir zaman ini jadi trending. Semuanya dihubungkan dengan akhir zaman. Benar? Tujuannya cuma satu, membuat orang menjadi takut. Karena paling gampang mendrive orang yang takut. Paling gampang mengarahkan orang yang lagi bimbang. Benar nggak? Tapi kan janji firman Tuhan, ya dan amin. Janji firman Tuhan tidak peduli keadaan seperti apa, musim seperti apa, zaman seperti apa. Janji Tuhan kepada kita adalah apa saudara? Aku memahkotai tahun dengan kebaikanku.
Buat siapa? Buat setiap yang mengasihi dia. Janji firman Tuhan adalah, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Buat siapa? Buat setiap orang yang percaya kepada dia. Rancangan Tuhan apa saudara? 1.000 rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu. Semua itu tidak akan pernah menimpa engkau. Benar nggak? Nah, dikatakan, Lukas 21 ayat 9 dan 10 dikatakan, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Lalu ia berkata, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan akan melawan kerajaan. Lalu dikatakan ayat 11, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. 1 bulan ini 196 atau 169 kali gempa bumi di Indonesia saja. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar yang sekarang ini kita alami, COVID-19. Dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat dari langit. Jadi saudara, ada penyakit sampar, ada penyakit menular. Iya, tapi janji firman Tuhan, apa saudara, Mazmur 91 katakan, kamu tidak usah takut terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu siang, penyakit menular yang mengamuk di waktu malam. Kamu nggak usah takut, kata firman Tuhan. Jadi masalahnya ada, ya kamu nggak usah takut. Bahkan sampai ada yang menghubungkan vaksin dengan antikris, suntikan ini dengan kalau nanti disuntik kamu akan kena akan ada chip yang ditempel di tubuh kita. Saudaraku, itu sebabnya kita belajar firman Tuhan supaya tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengetahuan yang sangat menyesatkan seperti ini. Kita belajar kepada firman Tuhan supaya kita mengerti bahwa kamu diselamatkan oleh iman dan tidak ada yang bisa mengambilnya dari kamu. Benar gak? Tapi saudara pun harus mengerti bahwa semua ini akan terjadi di sekeliling kita. Karena ini adalah akhir zaman. Dan kita akan mengalami semuanya ini. Tujuannya supaya apa saudara? Supaya saudara makin tenang di dalam Tuhan. Sama seperti domba, semakin ada ancaman saudara, semakin ada predator, domba itu makin mendekat ke gembalanya. Itu nalurinya domba. Begitu juga saudara, semakin kita ketakutan, semakin kita melihat keadaan di sekeliling kita, and then kita semakin datang sama Tuhan. Amin. Itu sebabnya di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan begini, mari datang kepadaku, semua kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, I will give you rest, kata firman Tuhan. Aku akan memberikan kamu istirahat, damai sejahtera. Kelegaan. Jadi tidak dikualifikasi pendosa atau siapapun, tidak saudara. Semua yang datang kepadaku, yang letih, lesu dan beban berat. Saudara yang ketakutan, yang mengalami kecemasan. Kena COVID nggak saya ya? Bahkan tadi waktu video ini dibuat di kompleks saya, di kompleks rumah saya, tetangga saya beberapa rumah kena COVID gitu ya. Karena perumahan saya itu cuma sedikit jumlahnya. Tetangga yang dekat rumah saya kena COVID. Makin deket gitu loh. Kok ada gitu ya? Kok ada di dekat? Saudaraku, tapi tahu gak janji firman Tuhan? Semua itu tidak akan pernah menimpa engkau. Semakin kita letih, lesu dan berbeban berat, apa yang kita lakukan? Come on, come to me, kata Tuhan. Come closer. Lalu dikatakan firman Tuhan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Perhatikan saudara, pikulah kuk yang kupasang. Tuhan bilang pikul kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Perhatikan, pikul kuk dan belajar. Jadi bukan cook di situ artinya grace saudara. Nanti kita akan lihat. Cook yang di situ adalah grace. Kata Tuhan, pikul kukku
hidup dalam grace katanya, jangan dalam hidup hukum Taurat, karena cook yoke di situ itu adalah hukum Taurat. Cook yang lama itu adalah hukum Taurat. Cook yang baru kata Tuhan, grace itu ringan dan enak dikatakan firman Tuhan. Enak dan bebanku pun ringan. Lalu dikatakan apa saudara? Tapi kamu harus belajar. Banyak anak Tuhan tahu grace, tapi ketika masalah datang, panik, cemas, bimbang. Ketika saudara takutan, ketika ditimpa sakit, kemalangan, apa yang harus kita katakan? Sama seperti domba, dia malah mendekat ke gembalanya. Itu yang dibilang Tuhan, mari belajar daripadaku. Itu sebabnya khotbah-khotbah kita minggu lalu, minggu sebelumnya, mengatakan saudara bahwa yang pertama kali itu adalah firman Tuhan. Kalau kamu mau intim sama Tuhan, kamu intim sama firman. Karena Yesus adalah firman, manusia yang menjadi firman. Allah yang menjadi firman, maaf. Dia adalah Allah yang menjadi firman. Amin saudara. Dia adalah firman. Dikatakan firman Tuhan, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Lalu ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu ringan dan enak dan bebanku pun ringan. Jadi diganti kuk yang lama dengan kuk yang baru. Bagi bangsa Israel, setelah mereka lewat bar mitzvah di umur 12 saudara, umur 12, umur 14, mereka lewat bar mitzvah, itu yang dilakukan sama Tuhan Yesus ketika dia bertanya jawab dengan ahli-ahli Taurat di rumah ibadah, dia sedang melakukan bar mitzvah. Nah, kalau mereka sudah lulus, saudara bisa melihat gambarnya, mereka akan memanggul hukum Taurat itu, ditaruh di pundaknya, itu disebut dengan yoke. Hukum Taurat, ditaruh di pundaknya. Jadi dia artinya begini, aku mau berjalan dalam hidupku hanya mengikuti sesuai dengan yoke ini, hukum Taurat. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bilang begini, kuku itu ringan dan enak, beda dengan yang lain. Grace, kasih karunia yang kuberikan kepadamu tidak mendiskualifikasi kamu. Kasih karunia yang kuberikan kepadamu tidak mencari-cari dosamu. Kasih karunia yang kuberikan kepadamu tidak lagi mengingat-ingat dosa dan pelanggaran. Mari datang yang letih lesu. Itu sebabnya ketika kita bertanya, Tuhan kena COVID gak aku ya? Lalu iblis bilang, kamu kan orang berdosa. Kamu kan gak layak. Saudara, ketika kita datang sama Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita bilang begini, Tuhan tidak pernah lagi mengingat dosa saya. Berarti Tuhan sekarang memandang saya apa? Kudus dan tak bercacat celah. Ibrani 10 ayat 10. Tuhan memandang saya sinless. Itu sebabnya sekarang Tuhan ada di pihakku. Karena Tuhan ada di pihakku, berarti aku layak untuk menerima semua janji Tuhan. Siapa yang menjadi lawan? Amin saudara. Sehingga kita dengan confident akan berkata, ya sekarang Tuhan ada di pihakku. Aku layak untuk menerima semua janji Tuhan. Amin. Dalam satu peristiwa, dalam satu kejadian, saudara, di kitab Ibrani ini menceritakan bagaimana bangsa Israel mau memasuki tanah perjanjian. Pada waktu itu, ceritanya sudah sama-sama kita ketahui, dikirim 12 pengintai, dua diantaranya adalah Joshua dan Kaleb, benar? 10 pengintai balik dari tanah Kanaan membawa kabar, memang tanahnya berlimpah susu dan madu, memang tanahnya itu sangat kaya, berlimpah dengan semua tanaman yang sangat baik, tetapi di sana ada orang enak. Faktanya memang di sana ada orang enak. Faktanya di sana ada raksasa. Faktanya memang mereka terlihat kecil di mata raksasa. Lalu mereka mendengar kesaksian dari 10 orang ini, bangsa Israel bersungut-sungut dan balik. Tapi Joshua dan Kaleb berpegang kepada yang tidak kelihatan. Mereka berpegang kepada apa? Janji. 10 orang ini berpegang kepada apa? Apa yang mereka lihat. Dan segenap 2,5 juta bangsa Israel yang lain fokus kepada apa? Kepada hal-hal yang fisik. Kepada hal-hal yang kelihatan.
Saudaraku, kita ini adalah manusia roh. Harusnya kita fokus kepada hal-hal yang rohani. Kepada janji firman Tuhan yang tidak kelihatan. Jangan fokus kepada berapa jumlah yang mati. Siapa aja yang sudah kena. Bagaimana bisnis kolaps saat ini. Bagaimana banyak orang yang di PHK. Jangan fokus ke sana. Fokuslah kepada janji firman Tuhan. Karena janji firman Tuhan tidak peduli dengan musim. Tidak peduli dengan keadaan. Janji firman Tuhan itu ya dan amin. Bangsa Israel berputar-putar di Kadesi Barnea 40 tahun. Karena mereka fokus kepada hal yang tidak kelihatan. Dikatakan firman Tuhan. Kepada hal yang kelihatan. Kepada hal-hal fisik. Dikatakan di firman Tuhan Ibrani 3, siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Lihat saudara, siapa yang tidak taat ini? Dikatakan demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi siapa orang yang tidak taat ini? Orang yang tidak percaya. Apa definisi orang yang tidak taat, saudara? Tidak percaya sama apa dikatakan firman Tuhan. Benar gak? Mereka lebih fokus kepada orang enak. Bahkan mulai melebih-lebihkan. Tanahnya bisa memakan orang. Kita tuh seperti belalang. Wow. Orang takut kan biasanya melebih-lebihkan. Tapi kalau kita fokus kepada janji firman Tuhan, saudara. And then our heart, hati kita akan apa saudara? Calm, tenang. Kita akan mendapatkan damai sejahtera. Ibrani 4 ayat 1 dan 2 dikatakan ini. Sebab itu baiklah kita waspada, kita. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Saudara lihat. Judul khotbah hari ini adalah tenanglah Tuhan yang berperang bagi engkau. Lihat saudara. Orang yang tidak tenang, dia akan mengambil peperangan itu. Dia yang akan berperang, dia yang akan coba menyelesaikannya, atau dia akan pergi meninggalkan peperangannya. Benar gak? Yang Tuhan minta saat ini, percaya saja. Yang Tuhan minta, tenanglah, aku yang berperang bagi kamu. Faktanya memang seperti itu. Faktanya memang ada orang enak. Faktanya memang ada raksasa. Tapi Tuhan katakan, tapi akulah yang akan berperang. Dikatakan begini. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak tumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Saudara perhatikan. Tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Saudara lihat, banyak orang yang tahu hidup di dalam kasih karunia. Ya, saya hidup di dalam kasih karunia, saya diberkati, saya sehat, saya keselamatan saya tidak bisa hilang, saya ditebus satu kali untuk selamanya. Hei, itu tidak berguna kalau kamu tidak bertumbuh oleh iman. Iman bertumbuh dengan cara apa saudara? Mendengar firman Tuhan terus menerus. Sama seperti Yohanes 15. Ranting itu tidak akan bisa berbuah kalau dia tidak nempel sama pokok anggur. Dikatakan saudara, tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan jelas dikatakan dengan mereka yang mendengarnya. So, hearing is the most important thing. Mendengar adalah hal yang paling penting di dalam iman saudara. Amin. Dikatakan sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian, resting place, seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, kata Tuhan. Mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Jadi saudara, orang yang damai sejahtera, karena dia percaya bahwa
Tuhan sudah menyelesaikan semuanya 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Kemenangan sudah diberikan. Jadi kenapa kita damai sejahtera ketika kita sakit? Kita akan berkata bahwa sudah diselesaikan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Sudah diselamatkan, sudah diberkati 2000 tahun yang lalu. Tetapi saudara, ketika kita membuka mata, kita lihat sakitnya masih ada. Ketika kita membuka mata, kita melihat orang yang kena COVID makin banyak. Saudara, kita makin khawatir. And then apa yang harus kita lakukan? Kita harus semakin banyak mendengar apa? Firman Kristus. Karena imanmu timbul, imanmu bertumbuh ketika kamu mendengar terus menerus. Highlight kata terus menerus. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam satu nats, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Saudaraku, disitulah iman kita. Tuhan sudah menyelesaikan 2000 tahun yang lalu. Peperangan itu sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Dia telah melucuti semua pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Dan menjadikannya tontonan umum. Benar gak? Sekarang bagian kita apa? Percayakan kemenangan itu. Tapi kalau pemberitaan itu tidak kita dengar terus menerus, kita tidak bisa menang, saudara. Kenapa penting kita mendengar firman Tuhan? Kristus selalu memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Dia berkata begini, manusia tidak hidup dari roti, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara perhatikan, dia menyamakan firman dengan roti. Benar nggak? Itu sebabnya Yesus itu berkata bahwa akulah roti hidup. Benar? Akulah roti hidup. Yesus itu lahir di Bethlehem. Jadi ini bukan suatu kebetulan. Dia menyebut dirinya roti hidup dan dia lahir di Bethlehem. Beit itu artinya rumah. Lehem itu artinya roti. Itu sebabnya Tuhan mau kita mendengar Tuhan itu seperti makan firman, seperti makan firman terus. Cuma satu-satunya cara bertumbuh di dalam iman saudara adalah ketika saudara terus-menerus makan firman Tuhan. Sama seperti apa yang dilakukan Maria dan Marta, saudara. Marta melakukan sesuatu, tapi Maria duduk tenang mendengarkan firman. Karena apa? Maria mengambil yang paling penting dulu. Baru setelah mendengarkan firman, baru dia melayani. Ada banyak anak-anak Tuhan melayani, banyak pelayanan, tapi jarang mendengarkan firman. Itu sebabnya kita tuh ringkih. Itu sebabnya banyak anak-anak Tuhan yang gampang sakit hati. Saya kasih gambaran saudara. Kenapa kita sakit hati? Kenapa kita gampang sakit hati sama manusia? Kenapa kita gampang kecewa sama manusia? Dengarkan baik-baik. Kepada Tuhan kita menerima. Kita makan firman Tuhan. Kita merasa dikasihi. Kepada manusia kita memberikan kasih. Jangan kebalik. Kalau kebalik, makanya kita sakit hati. Kepada manusia kita mencari dikasihi. Kita meminta penghargaan. Kita minta dihormati. Ke Tuhan kita berusaha memuaskan Tuhan dengan pelayanan yang kita berikan. Hei, kamu kebalik. Ke Tuhan, kamu makan. Terima semua kebaikan Tuhan. Supaya ke manusia, kamu gak mencari kasih, tapi kamu memberikan kasih. Kamu akan bebas dari sakit hati, bebas dari kekecewaan. Saudaraku, Yesus adalah roti hidup. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Amin. Nah, kata roti dalam bahasa Ibrani, saudara bisa lihat di layar, disebutnya lehem. Benar? Kata roti disebutnya lehem. Tulisannya lamet, het, mem. 3 huruf itu. Tetapi kata lamet, het, mem ini juga lahem ini juga spellingnya laham. Cuman beda ada 1 dot. Laham, lehem dan laham. Lehem artinya roti atau makanan. Laham artinya apa saudara? Peperangan, pertarungan.
Jadi saudara, kenapa sih Tuhan membuat kata yang tulisan yang sama dengan lafal yang sedikit berbeda, tapi artinya kok kenapa dibuat satu roti, satu peperangan? Lihat saudara, ketika kamu makan firman Tuhan, sedang terjadi peperangan. Ketika kamu makan firman Tuhan, itu artinya peperangan. Amin saudara. Ketika kamu merenungkan firman Tuhan, ketika kamu duduk di kaki Tuhan, ketika kamu merenungkan lagi betapa ajaibnya karya Kristus di kayu salib, ketika kamu sakit, kamu akan berkata, aku percaya oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Hei, tahu gak apa yang sedang terjadi saudara? Kamu sedang berperang. Itu peperangan yang sesungguhnya. Itu sebabnya Mazmur 91 ayat 1 berkata, yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara tahu artinya? Yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ayat 2 berkata, akan berkata kepada Tuhan. Lihat, akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allah yang dapat kupercayai. Kalau dia sudah makan firman Tuhan, kalau sudah dia merenungkan firman Tuhan, and then dia akan mengucap syukur. Dia bilang, Tuhan itu tempat perlindunganku. Karena ngapain saudara? Karena makan firman Tuhan. Jadi setiap kali saudara takutan, setiap saudara khawatir, setiap kali saudara cemas, apa yang harus saudara lakukan? Hei, duduk tenang di kaki Tuhan, renungkan firman Tuhan. Apa yang kau butuhkan? Makan firman Tuhan. Benar? Itu sebabnya dalam 1 Timotius 6 ayat 12 dikatakan gini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itu engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Tahukah saudara bahwa pertandingan yang kita lakukan disebutnya pertandingan iman. Dalam bahasa Inggris dibilang, fight the good fight of the faith. Fight the good fight of the faith. Jadi pertarungan kita namanya apa? Pertarungan iman. Pertarungan iman. Iman timbul dari apa saudara? Dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau saudara mau berperang, apa yang harus kita lakukan? Kita bukan pergi ke atas gunung-gunung, bukit-bukit, mengambil air kepret-kepret gitu ya, di rumah kosong, di rumah sakit, di mana kepret-kepret air suci, air apa, lalu begini, lalu begini. Peperangan ini sedang peperangan rohani, menyerang roh-roh jadi udara. No, saudara. Perperangan yang kau lakukan adalah perperangan iman. Yang harus kamu jaga adalah jagalah pikiranmu dengan firman Tuhan. Ketika kamu merenungkan firman Tuhan, kamu sedang berperang. Coba katakan sama kanan kiri. Ketika kamu renungkan firman Tuhan, kamu sedang berperang. Coba katakan lagi, ketika kamu merenungkan firman Tuhan, kamu sedang berperang. Fight the good fight of faith. Nama peperanganmu adalah peperangan iman. Saudara, ada satu cerita yang sangat menggambarkan kejadian ini. Pada waktu itu kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh rajanya Yosafat diserang oleh kumpulan dari orang Amon, Moab, dan sekumpulan orang Meunim. Dikatakan di 2 Tawarik 20. Pada waktu itu Yosafat melihat dengan mata sekumpulan ini sangat banyak saudara. Sangat banyak dan menakutkan. Itu datang dari utara. Lalu dikatakan ayat 14, lalu Yehaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Highlight ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ulangi bersama-sama dengan saya. Dari titik 2, 1, 2, 3. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, supaya bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Apa yang sedang dilakukan? Apa yang sedang diucapkan oleh Yehaziel? Yehaziel bilang begini, jangan fokus
sama sekumpulan sama orang-orang Amon, Moab. Jangan takut sama sekumpulan orang Meunim ini yang oleh fisik sangat kelihatan. Sekarang fokuslah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang berperang bagi engkau. Lalu dalam peperangan ini dikatakannya, tidak usah kamu bertempur. Lihat saudara, mungkin nggak saya sakit, nggak makan obat, nggak perlu ke dokter. Mungkin nggak saya sedang mengalami masalah keuangan dan ada jawabannya saat ini. Mungkin nggak semuanya ini. Dikatakan, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempat. Jadilah tenang. Lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Dikatakan begini, sudah berdiri di tempatmu, jadilah tenang. Dan lihat bagaimana Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun bersujud di hadapan Tuhan. Dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat, Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Apa yang sedang dilakukan mereka, saudara? Mereka yang tadinya fokus kepada orang Amon, orang Moab dan orang Meunim. Sekarang mengarahkan matanya kepada hal-hal yang supranatural, kepada yang tidak kelihatan. Janji firman Tuhan. Yang tadinya melihat mereka sekumpulan laskar yang besar, mata mereka fokus kepada yang kelihatan. Sekarang mereka fokus kepada janji firman Tuhan. Apa yang dilakukan? Maka mereka pun sujud di hadapan Tuhan. Saudara, tahu bagaimana orang sujud? Mereka mengarahkan matanya ke bawah. Berarti sudah tidak lagi fokus kepada sekumpulan orang ini, kepada masalahnya. Lalu mulai menaikkan pujian, pengagungan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah bilang apa? Let me fight for you. Di ayat 20 dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, lihat saudara, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang, apa saudara? Akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian yang kudus semarak. Dan waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwa sahnya untuk selama-lamanya kasih setia. Saudara perhatikan gak cerita ini? Musuh datang dan jumlah sangat banyak. Mereka ngapain? Sibuk. Ngapain? Perayaan. Sibuk menyanyikan. Sibuk mau mengambil pakaian. Sibuk menaikkan ucapan syukur. Apa yang sedang mereka lakukan, saudara? Yang tadinya mereka ketakutan. Lalu mengarahkan matanya kepada Tuhan. Mengarahkan matanya kepada firman Tuhan. Mengarahkan mata mereka kepada janji firman Tuhan. Saudara ngapain? Sekarang mereka mengucap syukur. Kemenangan sudah diberikan. Sudah berperang belum? Belum, tapi mereka sudah, perhatikan ayat 21, sudah menyanyikan nyanyian syukur. Orang bersyukur tanda apa, saudara? Sudah menerima. Benar gak? Jadi lihat step-stepnya. Datang masalah, mereka ketakutan. Mereka alihkan pandangannya dari masalah, fokus kepada janji firman Tuhan. Setelah mereka fokus kepada janji firman Tuhan, mereka mulai percaya kepada apa kata Tuhan. Mereka mulai menaikkan ucapan syukur. Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, saya yakin sekali mereka mengeluhkan, terpujilah Tuhan, kemenangan sudah diberikan. Jadi mereka sudah menang sebelum pertandingan itu terjadi, saudara. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Lihat saudara, siapa yang buat penghadangan? Tuhan. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Jadi bayangkan saudara, ketika orang Bani Amon dan Bani Moab sedang datang, orang-orang dari pegunungan Seir datang lalu menyerang. Lalu terjadi penghadangan. Mereka saling menyerang, lalu saling bunuh-membunuh. Setelah selesai, Bani Amon dan Bani Moab saling bunuh. Wah.
Lihat saudara, apa yang terjadi kalau Yehosafat yang pergi berperang? Mereka mungkin kalah, mereka mungkin habis, mereka mungkin hancur. Kan itu maunya iblis. Kita takut, kita gentar, kita khawatir, kita yang akan pergi berperang. Dengan segala cara. Kita takut, kita khawatir, kita tidak lagi pakai firman Tuhan. Harusnya kita tenang duduk di kaki Tuhan. Maka kita sedang mengizinkan Tuhan yang mengambil alih peperangan. Dan Tuhan sudah menang 2000 tahun yang lalu. Bagianmu adalah duduk tenang dan mempercayai kemenangan itu sudah diberikan kepada engkau. Itu sebabnya Mazmur 23, firman Tuhan katakan, di dalam Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dikatakan firman Tuhan, dia menuntun aku, dia membimbing aku, dia menyegarkan jiwaku, benar? Lalu dikatakan ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gada dan tongkatmu itulah akan menghibur aku. Tapi lihat ayat 5, dikatakan begini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara perhatikan, Tuhan bawa hidangan, makanan di hadapan lawan-lawan kita. Lawannya ada saudara, ada. Masalahnya ada di depan, ada. Tuhan mau apa? Tuhan mau kita melawan musuh kita, atau Tuhan mau kita makan? Yang lagi makan dengerin firman Tuhan bilang, wah pas banget nih dengerin firman Tuhan sambil makan. Bukan itu maksudnya. Tuhan mau ketika ada musuhmu, kamu makan firman Tuhan. Tuhan mau ketika ada masalahmu, kamu fokus bukan kepada masalahmu, fokuslah kepada firman Tuhan. Karena jawabanmu bukan ada di hadapanmu. Fokus masalahmu, kamu hanya makan firman Tuhan. Ketika kamu makan, terjadi penghadangan. Ketika kamu makan, sedang terjadi peperangan. Musuhmu sedang dihalau. Sakitmu sedang dihalau. Ketika kau merenungkan firman Tuhan, kau semakin percaya, kau semakin teguh. Saya percaya sekali saudara akan mendapatkan sesuatu yang baru hari ini. Tenanglah, biarkan Tuhan yang berperang. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Perkatakanlah firman Tuhan itu. Saudaraku, gak cukup cuma tahu. Kamu dan saya harus terus-menerus merenungkan firman Tuhan, makan firman Tuhan. Justru ketika ada masalah di hadapanmu, bagianmu adalah jangan fokus kepada masalahmu. Fokuslah kepada firman Tuhan. Karena apa saudara? Pemberitaan akan salib firman Kristus itu adalah kekuatan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita terima janji firman Tuhan ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, Tuhan adalah tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Dialah Allah yang dapat kupercayai. Amin saudara. Mari angkat kedua tanganmu dan mulai berkata, Tuhan, aku mau makan sehidangan dengan Engkau. Tuhan, justru di dalam ketakutanku, di dalam kecemasanku, justru aku mau makan firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah jawaban dari semuanya. Ketika aku makan firman-Mu, sedang terjadi peperangan. Musuh-musuhku dihalau, sakitku, tubuhku disembuhkan, sakitku musnah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Aku menemukan jawaban di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulai hari ini kami mau mengizinkan biarlah Tuhan yang berperang bagi kami. Bagian kami adalah tenang, beristirahat di dalam firman Tuhan. Makan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Bagi setiap saudara yang sakit, mari bangkit berdiri, pegang bagian tubuhmu yang sakit. Dengarkan saya baik-baik. Hai sakit, aku perintahkan kepada engkau, dengarkan, pergi tinggalkan tubuh ini, semua anggota badan, tubuh yang sedang disentuh, aku perintahkan engkau, jadilah sehat, jadilah normal, jadilah pulih saat ini juga. Jadilah sempurna saat ini juga. Dan sakit, pergi tinggalkan tubuh ini. Semua gejala sakitnya,
pergi tinggalkan tubuh ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, jikalau engkau mau menerima, ada di antara saudara yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara juga bisa mengikuti doa saya. Jikalau engkau tidak percaya, jikalau engkau mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatmu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku mengundang engkau masuk ke dalam hatiku. Aku percaya kau sudah menebus dosaku 2000 tahun yang lalu. Aku percaya aku telah diampuni. Aku percaya ketika aku mati, aku akan masuk ke dalam surga. Karena Yesus telah membebaskan aku. Terima kasih Tuhan. Hari ini aku menjadi anak. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Siapkan perjamuan saudara.